kotak ini? 4. Berapa? 4. Jadi semua perhatikan di sini. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kurus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 71 ayat 1-3. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedangkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, ku pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita hari ini? Pagi ini, saudara, saya berharap ya kita selalu sehat, ada sukacita, damai sejahtera Kristus selalu melingkupi pikiran, hati kita semuanya. Nah, saudara, pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan saat ini kami ingin menjalaninya. Kiranya di dalam kasih Kristuslah kami selalu boleh mendasarkan hidup kami kepada firman Tuhan. Hari ini kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya apa yang boleh kami dengar menjadi berkat di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, mulai ayatnya yang pertama sampai ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes."
Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Nah saudara, tema doa pagi online pagi ini adalah bukan sekedar percaya. Nah saudara, ada sebuah kisah nyata ini tentang seorang filsuf asal Skotlandia, Inggris yang bernama David Hume. Nah saudara, pada satu waktu David Hume ini mendapat tugas untuk memimpin suatu ibadah, memimpin firman Tuhan. Nah ketika dia menyampaikan firman Tuhan dengan berapi-api, maka seorang temannya ini menjadi heran. Kenapa? Karena temannya ini mengenal David Hume adalah sosok yang justru tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu temannya ini bertanya, "Hei David, bukannya kamu tidak percaya akan Tuhan Yesus dan karya-karyanya?" Lalu David Hume menjawab, "Benar, saya tidak percaya, tetapi kan mereka percaya." Saudara, sikap dari David Hume ini sebenarnya agak aneh ya. Di satu sisi dia menyampaikan firman Tuhan dengan berapi-api, tapi di lain sisi ternyata dia tidak percaya. Tapi biar bagaimanapun juga, sebenarnya seorang David Hume ini seorang yang jujur ya, mengakui ketidakpercayaannya. Nah bagaimana dengan kita? Kita seringkali menyebut diri sebagai orang percaya. Tetapi apakah kita menjadi orang percaya yang menghidupi kepercayaan kita dengan kesungguhan hati kita? Menghidupi kepercayaan kita berarti kita juga menghidupi firman-Nya, memberlakukannya, peka terhadap firman Tuhan, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ada sesuatu yang mengganggu kita. Kenapa? Karena kita menghidupi kepercayaan kita. Namun saudara, tidak sedikit ya sebenarnya orang-orang Kristen menyebut diri orang percaya, bahkan menjadi orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun, namun mereka tidak rindu untuk mendalami kepercayaannya itu. Tidak ada satu pertanyaan misalnya yang menggugah dirinya. Kenapa ya saya percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Kristus? Dan saudara, tidak heran saudara, orang-orang yang seringkali hanya menjadikan kekristenannya itu teori-teori saja, itu boleh dikatakan kekristenannya itu atau imannya itu hanya setipis bawang. Jadi mudah hancur saudara-saudara. Apalagi kalau diterpa pergumulan. Pergumulan sedikit saja sudah mengeluh. Apalagi pergumulan yang berat. Mungkin sudah merasa bisa mengancam Tuhan barangkali. Dengan mungkin mau meninggalkan Tuhan ketika doanya tidak dijawab dan lain sebagainya. Atau juga orang-orang yang
sangat mudah tergoda ya, dengan godaan dunia. Walaupun ya itu sebenarnya dia sudah lama menerima Kristus, tetapi tidak menunjukkan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu ini juga yang sebenarnya harus gereja kritisi begitu ya, karena gereja seringkali juga terjebak dalam statistik ya, menghitung secara statistik berapa banyak orang-orang yang misalnya gitu ya mengikuti ibadah online. Betul sih, statistik itu pasti diperlukan, tetapi itu tidak menjamin bahwa dengan demikian sebagai gereja kita sudah dapat membina warga jemaat kita, menggembalakannya dengan baik ya, sehingga mereka mau datang ibadah. Kadang-kadang saudara pada saat sekarang ini ya, di mana orang masih mengikuti ibadah secara online, seperti doa pagi online, ibadah kebaktian umum juga online, orang bisa memiliki kesempatan yang sangat mudah untuk mengikuti berbagai ibadah. Baik sih, bukan sesuatu yang jelek, memang baik. Tetapi jangan sampai ibadah itu hanya sebuah tontonan. Kita tinggal klik ke sana, klik ke sini, hanya untuk mendapatkan firman Tuhan atau mungkin pujian-pujian yang membangun, yang kita merasa pujian itu membangun ya. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dengan apa yang kita sudah dengarkan lewat firman Tuhan, lewat ibadah itu. Saudara, seringkali itu hanya meninabobokan kita ya, tetapi kita sendiri tidak bangkit untuk membangun di dalamnya. Nah, karena itulah saudara, kita harus menyadari Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Di dalam Matius 7 ayat ke-12, Tuhan Yesus bahkan cukup keras mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi ayat ini mau mengingatkan pada saudara dan saya bahwa tidak cukup bagi kita hanya menyatakan atau mencari ya, berbagai macam khotbah-khotbah di sana sini, tapi kemudian kita tidak menjadikan sesuatu atau mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pembacaan kita, saudara-saudara, kita melihat itu juga ya. Di dalam pembacaan kita menyaksikan bagaimana Rasul Paulus ini bertanya kepada 12 orang murid ya, di Efesus. Nah, murid-murid ini ternyata adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ternyata mereka menjawab, belum. Bahkan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini mereka melakukan kepercayaannya tidak disertai ya, dengan keyakinan akan kekuatan kuasa Roh Kudus. Lalu Paulus bertanya kembali, dengan baptisan apakah mereka telah dibaptis? Dan mereka menjawab, baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes ini saudara adalah baptisan untuk orang-orang yang memang telah bertobat. Tetapi mereka sendiri sebenarnya belum mengambil satu sikap untuk dibaptis. Nah, karena itu kita melihat di sini pada perikop yang kita baca ini sebenarnya walaupun memang berbicara tentang baptisan, tetapi perikop ini bukan mau mengatakan tentang bagaimana baptisan itu, cara baptisan yang benar itu seperti apa. Karena kan ada gereja-gereja yang menyatakan bahwa kalau orang sudah dibaptis dengan diselam ya, atau dipercik, mereka menganggap bahwa masih kurang. Seperti yang tertuang di sini, harus ada baptisan yang namanya baptisan Roh Kudus. Padahal saudara, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini ini tidak berbicara tentang baptisan yang harus disempurnakan dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi justru Rasul Paulus
mau menyatakan dengan kekuatan Roh Kudus itulah mereka yang memiliki predikat murid, mereka yang menjadi Kristen dan sudah dibaptis itu tidak hanya menganggap bahwa kesalehan itu adalah segalanya. Kesalehan itu baik, tetapi ketika kesalehan itu tidak dibarengi dengan kemauan untuk mendalami firman Tuhan, mendalami kepercayaannya, maka apa yang dijalaninya itu hanya sebuah ritual saja. Itulah sebabnya sebagai seorang Kristen, kita harus membangun kehidupan kepercayaan kita secara utuh, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan bahwa ketika kita boleh membangun kehidupan yang baik, ya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan menunjukkan seorang Kristen yang hidup kekristenannya itu betul-betul bertumbuh dan tidak hanya sekedar Kristen teori gitu ya, atau Kristen statistik ya, tetapi Kristen sejati yang selalu bersedia membangun kehidupan dalam kerohanian yang benar. Karena seperti sebuah bulir padi begitu ya, itu padi dikatakan semakin berisi semakin merunduk ya. Nah, seorang Kristen sejati begitu ya, semakin dia mendalami firman Tuhan, semakin dia ingin melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, semakin dia haus terus-menerus berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, karena itu jadilah seorang Kristen yang sejati, yang bukan sekedar percaya. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami menyapamu dengan rasa syukur karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Karena itu Tuhan, karuniakan kepada kami iman, pengharapan, dan kasih yang tidak pernah pupus untuk selalu setia kepadamu dan senantiasa mempercayakan hidup dan masa depan kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk situasi pandemi di Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mengalami kenaikan pesat kasus Omikron beberapa waktu ini. Kami juga memohon Tuhan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah serta kemauan warga untuk menjaga protokol kesehatan, penularan ini bisa dihambat dan bahkan mengalami penurunan. Tuhan, dalam kuasa kasih-Mu, kiranya juga memberikan perlindungan kepada para medis dan keluarganya sehingga mereka tetap mampu menolong warga yang terkena penularan COVID-19. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga Tuhan, kami mau mengingat dan mendoakan para pedagang kaki lima dan pedagang kecil lainnya, baik tukang sayur, tukang asongan, dan sebagainya, yang bergelut untuk memenuhi nafkah hidup, baik untuk dirinya maupun juga keluarganya. Tuhan, berikan mereka kesehatan, semangat bekerja, dan perlindungan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga mereka tetap mampu mencukupkan kebutuhan hidup keluarga, menyekolahkan anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam kasih sayang-Mu, Engkau tetap memelihara kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja dalam melaksanakan persekutuan pelayanan dan kesaksiannya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada majelis jemaat dan juga badan-badan pelayanan serta Pokja untuk tetap memiliki kesehatan, kesatuan tubuh Kristus dalam pelayanan, sehingga kami mampu melayani dengan rasa syukur atas setiap panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Karuniakan juga kepada kami kecakapan, hikmat, sehingga sebagaimana Tuhan sudah terus menolong kami di masa-masa sulit ini, maka kami juga mengimani Engkau dalam kasih setiamu terus menolong kami, sehingga semangat pelayanan tidak pudar, malah sebaliknya kami terus melayani Tuhan dan sesama dengan penuh sukacita. Tuhan, inilah seluruh doa-doa kami
yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.